Halo para pendengar, perkenalkan nama saya Luka Andolini Santoso dari Universitas Narutama dengan NIM 02123023. Hari ini saya akan membahas topik menarik tentang perbandingan sistem hukum tata negara di negara-negara ASEAN sebagai tugas satu perkuliahan saya. ASEAN dengan 10 negara anggotanya memiliki keragaman budaya dan sejarah yang kaya, yang tercermin dalam sistem hukumnya. Jurnal yang akan kita gunakan hari ini adalah Jurnal Ilmiah Widya volume 18 nomor 2 tahun 2018 berjudul Perbandingan Sistem Hukum Tata Negara di Negara-negara ASEAN oleh Dr. I Gusti Agung Ngurah, OK, SH, Magister Hukum. Memberikan analisis menarik tentang perbedaan dan persamaan sistem hukum di kawasan ini. Perbandingan hukum adalah studi yang menganalisis dan membandingkan sistem hukum di berbagai negara. Fokus kita kali ini adalah kepada negara-negara ASEAN. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum di berbagai negara berkembang dan bagaimana mereka dapat saling mempengaruhi. Perbandingan hukum dapat membantu para ahli hukum untuk mempelajari sistem hukum yang lebih baik dan untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah hukum. Artikel ilmiah ini membandingkan beberapa aspek penting dari sistem tata negara di negara-negara ASEAN. Antara lainnya adalah bentuk negara ASEAN tersebut, sistem pemerintahannya, pembagian kekuasaannya, hak asasi manusianya. Ya, artikel ini menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum tata negara di negara-negara ASEAN. Persamaannya adalah mayoritas negara ASEAN menganut sistem republik. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di semua negara ASEAN. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi di semua negara ASEAN. Perbedaannya ada variasi dalam bentuk negara seperti republik dan monarki. Sistem pemerintahannya berbeda-beda seperti presidensial, parlementer, dan semi-parlementer. Struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara juga berbeda-beda. Artikel ini juga membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari sistem hukum di negara-negara ASEAN. Contohnya, sistem presidensial dianggap lebih stabil, tetapi dapat kurang fleksibel dibandingkan dengan sistem parlementer. Brunei Darussalam adalah negara monarki absolut, sedangkan Indonesia adalah negara republik dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan, Singapura menganut sistem parlementer, sedangkan Thailand menganut sistem semi-parlementer. Di Indonesia, presiden memiliki kewenangan yang cukup besar, sedangkan di Malaysia, Perdana Menteri memiliki peran yang lebih sentral. Sistem presidensial di Indonesia dapat dianggap lebih stabil, namun kurang fleksibel dibandingkan dengan sistem parlementer di Singapura, dan lain sebagainya di dalam negara-negara ASEAN ini. Sistem hukum tata negara di negara-negara ASEAN memiliki berbagai perbedaan dan persamaan dan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan politik di masing-masing negara. Memahami perbedaan dan persamaan ini penting untuk meningkatkan kerjasama regional dan membangun komunitas ASEAN yang lebih kuat. Terima kasih telah mendengarkan tugas saya. Sekian.